penjelasan materi kita hari ini. Untuk pertemuan ke-6, materi kita adalah tentang harta dalam perkawinan. Status harta dalam perkawinan. Saya sudah men-share modul pada hari ini jam 9 tadi, jam 10 kurang seperempat. Tujuan saya men-share itu tidak lain agar kalian mempelajari terlebih dahulu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sudah baca? Ada yang sudah baca? Atau sepakat tidak baca? Atau tidak ada waktu untuk baca? Hah? Ya sudah, oke. Baik. Silakan nanti kalian buka modulnya. Materinya kedudukan harta dalam perkawinan atau status harta dalam perkawinan. Jadi harta sebenarnya pembahasannya lebih tepat dikaji melalui pintu fikih muamalah. Harusnya ya. Karena banyak sekali persoalan harta itu, konsep harta, macam-macam harta itu arahnya ke aspek muamalah. Harusnya ya. Mungkin kalian di semester berapa kemarin dapat materi fikih muamalah? Semester ini apa semester 3? 3 ya? Tentu kalian pasti sudah paham harta itu apa pengertiannya, kemudian macam-macam harta apa saja, itu sudah dijelaskan secara detail di MK itu, MK fikih muamalah. Nah sekarang pertanyaannya, lalu kok Pak, apakah harta juga dibahas dalam perkawinan, pada aspek perkawinan? Tentu saja jawabannya iya. Karena harus diakui rumah tangga tanpa harta ya bagaikan hidup tanpa cinta katanya. Hidup tanpa garam, sayur tanpa garam, rasanya hambar dan tidak ada rasa. Harta adalah sesuatu yang penting walaupun bukan satu-satunya patokan dalam kehidupan. Tapi tanpa harta, ya hidup tidak akan bisa jalan. Rumah tangga tidak akan harmonis. Akan selalu ada persoalan, akan selalu ada cekcok, selalu ada konflik di antara anggota keluarga. Itu pasti. Sebab harta itu yang menghidupi kita, yang menjalani kehidupan secara normal, ya salah satunya karena ada harta. Kalian bisa kuliah, kalian bisa bersosialisasi dengan teman, mabar, jalan-jalan kemana-mana, itu kan ada harta. Jadi harta salah satu sendi yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu pembahasan harta dalam perkawinan itu juga menjadi sangat penting dan memang harus ada. Walaupun dalam konteks perkawinan harta tidak menjadi hal yang sangat urgent dibahas. Dalam fikih klasik juga nggak ada. Pandangan ulama mengenai status harta, apa itu harta bersama, nggak ada. Nggak ada itu. Karena memang muaranya semuanya larinya ke aspek muamalah. Perdagangan, transaksi ekonomi, dan lain sebagainya. Itu hanya ada di sana. Sedangkan dalam rumah tangga, itu konteksnya sangat minim. Porsinya kecil. Tapi kalau dalam konteks kekinian, itu maka menjadi sangat marak dibahas karena itu sangat penting. Sebab munculnya konflik, munculnya sengketa, munculnya cekcok di antara suami istri itu berawal dari perselisihan tentang harta. Harta kurang, cekcok. Tidak ada duit,
Kamu tidak ada uang untuk bayar apa, hilang emosi, hilang kesabaran dan emosi. Itu yang sering terjadi. Bahkan dalam kasus perceraian, kasus di pengadilan agama, mayoritas terjadinya perceraian itu dilatar belakangi karena adanya perselisihan dalam faktor ekonomi. Dalam ini tentu saja urusan. Memang materi ini dalam pembahasan fikih klasik atau mazhab yang 4 terutama ya, itu tidak banyak, bahkan tidak ada. Tapi di sini nanti pembahasannya saya lebih mengedepankan pada aspek hukum positif di Indonesia. Ada undang-undangnya dan ada formulasinya. Kalau pandangan ulama itu tidak ada. Oke, jadi mata kuliah materi ini adalah materi yang eh, murni pembahasannya pada aspek hukum positifnya. Jadi tidak banyak yang masuk ke ranah hukum syariat atau fikih, terutama fikih klasik, fikih madzhab. Ya, oke. Kita lihat di modulnya itu, di indikator hasil belajar atau bahan kajiannya. Ada dua. Pertama, harta bawaan. Yang kedua adalah harta bersama suami istri. Jadi dibedakan, itu yang harta bawaan dan harta bersama. Nah, harta benda dalam perkawinan itu bagaimana? Kita lihat di pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Di situ dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Jadi mereka menikah, seorang suami, seorang istri menikah, mereka bersepakat membangun rumah tangga. Nah, disitulah mereka mendapatkan harta. Nah, inilah yang disebut sebagai harta bersama. Jadi itu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami istri terhadap harta tersebut. Suaminya bekerja, hasilnya digunakan untuk kepentingan keluarga atau nafkah keluarga. Nafkah keluarga ini menjadi harta yang dimiliki oleh bersama. Jadi tidak boleh seorang istri atau seorang suami mengklaim, saya sudah kerja, penghasilan 10 juta. Saya katakan, saya ini berkuasa atas harta 10 juta saya. Dia tidak boleh yang lain mengaku ini harta dia. Tidak bisa seperti itu. Sebab seorang suami, setelah dia bekerja, dia punya kewajiban. Kewajibannya adalah sebagai pemberi nafkah atau penanggung nafkah keluarga. Jadi yang dia kerjakan, misalnya penghasilan yang dia dapatkan, dia dipakai untuk nafkah keluarga. Jadi istri juga berhak menikmati. Tidak boleh suami mengklaim bahwa harta dia yang punya dia. Sama kayak di sinetron-sinetron ya, dia bilang, ini uang saya, jadi tidak boleh kamu macam-macam. Kamu mau makan apa, terserah saya. Kamu mau apa, saya yang atur. Ya tidak begitu. Sebaiknya ya suami menyerahkan hasil nafkahnya atau hasil mencari kerjanya, mencari uangnya, dia berikan ke istri, sebaiknya seperti itu. Dan istri yang nanti akan mengelola keuangan keluarga, dipakai untuk apa, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itulah harta bersama. Bahwa harta yang didapatkan selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Nah, berikutnya ada istilah lain harta dalam keluarga, harta dalam perkawinan yang ada di Nusantara ya. Kalau di Jawa itu harta gonogini atau ganagini, atau di Minangkabau seorang harta seorang, atau saya bacanya yang benar bagaimana, harta seorang. Atau di Aceh ada harta si harkat, kayak bahasa Sunda ya, si harkat, bukan tadi orang Aceh. Atau bacanya gimana nih? Nah, kalau di Sunda itu namanya guna kaya atau tumpah kaya. Kalau di Banten apa istilahnya? Ada nggak harta bersama? Sama kayak Sunda ini atau beda? Ya? Ada nggak? Khas Banten ada nggak istilah harta perkawinan, harta bersama?
Nggak ada. Gunung Kini. Kan katanya Jawa itu. Hah? Sama ya kali ya ya. Ya udah anggaplah sama dulu ya. Atau di Makassar itu barang cakar, barang cakar. Nah, mana yang orang Palangkaraya? Mana? Ada orang Palangkaraya nggak? Kalau di Palangkaraya, di Kalimantan istilahnya apa? Harta bersama. Istilah harta bersama itu apa? Gunung Kini juga. Jangan-jangan tuh orang Jawa di sana itu, bukan orang Dayak. Nah, kamu orang Dayak? Dayak. Dayak asli apa Dayak ini apa? Dayak apa namanya? Blasteran, hah? Bapak Dayak, Ibu Kampung. Pernah tahu Bapak bilang apa harta bersama? Nggak tahu. Gunung Kini juga. Ya itu sudah ya, sudah maklum ya, sudah tahu ya kata gunung ini. Itu sudah jadi istilah umum itu ya. Itu istilahnya, istilah lain di Indonesia tentang harta bersama. Nah, kemudian di halaman berikutnya ada 3 kemungkinan jenis harta dalam keluarga. Pertama, harta milik suami saja, yaitu harta milik suami tanpa ada hak kepemilikan istri. Jadi ini murni semuanya milik suami. Misalnya harta sebelum menikah, gaji, penghasilan dimiliki oleh suami sebelum dia menikah. Atau harta hasil kerja suami yang bukan untuk keperluan nafkah, harta hibah untuk suami, atau harta waris suami. Itu harta milik suami saja. Kedua, ada harta milik istri saja, yaitu harta milik istri tanpa ada hak kepemilikan suami. Seperti harta istri sebelum menikah, harta hasil kerja istri tanpa mengganggu kewajiban sebagai istri, harta hibah untuk istri, dan harta waris istri. Jadi dia merupakan hak milik istri saja. Suami tidak boleh ikut campur. Begitu juga yang suami, istri juga tidak boleh ikut campur. Dan yang ketiga yang diakui itu adalah harta milik bersama, yaitu harta yang dimiliki pada saat terjadinya pernikahan. Baik harta itu digunakan untuk nafkah maupun untuk yang lain. Misalnya dapat hadiah undian. Suami istri ikut undian dapat hadiah 1 unit rumah. Nah, rumah itu menjadi harta bersama. Atau nafkah itu juga bisa dianggap sebagai harta bersama karena dinikmati oleh semua keluarga. Nah, ini 3 kemungkinan jenis harta dalam keluarga. Nah, di sini ada hadis, di halaman berikutnya ada hadis yang menjelaskan tentang seorang istri dari sahabat Abu Sufyan bernama Hindun bin Utbah itu pernah lapor kepada Rasul. Dia melaporkan ulahnya Abu Sufyan yang notabene Abu Sufyan ini terkenal sebagai seorang suami yang pelit, susah ngeluarin duit walaupun sekedar untuk makan saja dia sulit. Dia laporkan kepada Rasul, ya Rasul, inna Abu Sufyan rajulun misikun. Abu Sufyan ini pelit, misikun, pelit, medit, susah mengeluarkan duit. Sampai saya tidak bisa makan gara-gara tidak dikasih duit nafkah, kata Hindun bin Utbah. Padahal dia kan sebagai kepala rumah tangga, dia yang wajib mencari nafkah dan dia juga yang wajib menafkahi kami sebagai istri dan anak-anaknya. Maka kata Hindun, fahal alayya harajun an ut'ima minalladzi lahu ayalana. Karena saking pelitnya, sampai-sampai saya nyolong atau nyuri duitnya si Abu Sufyan untuk sekedar kami bisa makan, kata Hindun.
Jadi karena saking pelitnya, susah ngeluarin uang, Hindun sampai nyolong, ngutil, ambil milik suaminya. Maka kata Rasul, la haraja alaiki antut inihim bil ma'ruf. Ya sudah, silakan kamu ambil. Tidak apa-apa, kamu ambil uang milik suamimu. Tapi pastikan bahwa itu benar-benar untuk kebutuhan nafkah, makan kamu dan anakmu. Dan usahakan lain kali sampaikan bahwa kamu lapar, kamu ingin makan. Maka Abu Sufyan harusnya bertanggung jawab menafkahi kamu. Bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ini Nabi selalu menganjurkan walaupun kamu lapar dan tidak diberikan oleh suamimu, ya kamu boleh ambil, tapi sebaiknya lakukan dengan cara yang ma'ruf. Nah, dari cerita ini kelihatan bahwa seorang suami yang susah mengeluarkan uang untuk nafkah, maka istri boleh mengambil harta milik suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan ini persoalan harta juga. Jadi harta dalam perkawinan itu antara lain adanya nafkah. Adanya nafkah yang diceritakan dalam hadis ini, Abu Sufyan tidak menafkahi. Maka istrinya Hindun bin Utbah wajib boleh atau diizinkan untuk mengambil harta tersebut. Itu yang disebut dengan harta bersama dalam perkawinan. Jadi kalian ya nanti yang suami, yang laki-laki ini yang suatu saat jadi suami nanti insya Allah. Jadi jangan heran suatu saat nanti ada kok jaketnya hilang, ada barang-barang yang berharga hilang, ada kaca spion motornya yang hilang. Jangan heran, jangan-jangan itu karena istrinya dari nafkahi. Jadi boleh ngambil harta milik suami. Jadi ya kita sebagai pasangan suami istri ya harus saling introspeksi diri. Suami juga introspeksi, jangan-jangan selama ini nafkah saya kurang. Istri juga introspeksi, jangan-jangan saya kurang bersyukur. Sudah dikasih nafkah tapi nggak cukup aja, padahal sebenarnya bisa cukup. Jadi semuanya saling introspeksi. Oke, itu ya harta bersama dalam rumah tangga dalam perkawinan. Nah, sekarang kita lihat di undang-undangnya atau hukum positifnya. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disebutkan mengenai harta benda dalam perkawinan. Itu ada di pasal 35, 36 dan 37. Itu silakan dibaca sendiri saja ya. Itu ada ketentuan mengenai apa yang dimaksud harta benda, apa yang dimaksud dengan harta bawaan, dan status dari harta bawaan itu bagaimana, harta bersama bagaimana. Harta bersama tentu saja adalah harta yang didapatkan selama perkawinan. Harta bersama. Dengan harta bawaan itu harta yang diperoleh sebelum mereka menikah dan dibawa dalam perkawinan. Itu statusnya adalah milik pasangan masing-masing. Beda statusnya. Kalau harta bawaan suami ya milik suami. Kalau harta bawaan istri ya milik istri. Dan bagaimana cara bertindak atas hal tersebut? Semuanya diserahkan atas persetujuan kedua belah pihak kalau itu harta bersama. Jadi suami harus tahu, istri juga harus tahu. Sedangkan kalau harta bawaan ya masing-masing punya hak masing-masing untuk menentukan untuk apa dan bagaimana. Itu di pasal 36. Nah, di pasal 37 dijelaskan kalau putus perceraian, kalau putus perkawinan karena perceraian, maka nanti ada aturannya, ada ketentuannya yang mengatur bagaimana caranya adanya pembagian harta bersama menurut peraturan yang berlaku. Apa ini? Apa ini? Kecil dimatikan aja nih, dimatikan aja. Ya. Oke, berikutnya Kalkulasi Hukum Islam, KHI. Di KHI juga ada ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.
Itu di pasal 85, 86, 87 sampai 97. Jadi ada berapa pasal? 12 pasal yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Nanti silakan kalian baca sendiri saja itu ya mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Itu sudah lengkap penjelasannya dan ini menjadi patokan panduan hakim pengadilan agama dalam memutuskan jika ada perkara yang terkait dengan harta, misalnya perceraian dan ada permohonan pembagian harta gonogini misalnya. Nanti di majelis hakim akan mempertimbangkan dari harta yang dimiliki oleh kedua pasangan yang bercerai, mana yang termasuk harta bersama dan mana yang termasuk harta bawaan. Dicek, dilihat surat-suratnya, dilihat bukti hukumnya. Kalau misalnya ini termasuk harta bersama, maka dipisah, nanti akan dibagi. Kalau ini harta bawaan, ya akan dipisah dan diserahkan kepada masing-masing pasangan. Nanti akan dibagi, yang harta bersama akan dibagi. Yang ini punya siapa untuk siapa, yang ini untuk siapa, dan seterusnya. Itu putusannya, nanti akan kelihatan. Dan biasa terjadi di pengadilan agama. Dan biasanya majelis hakim akan memutuskan berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal ini. Dari pasal 85 sampai 97. Itu ya. Nanti silakan kalian baca sendiri ini mengenai ketentuannya. Misalnya di pasal 88. Ya. Di sini pengadilan agama yang akan berwenang untuk menyelesaikan perkara perselisihan tentang harta bersama. Dan di pasal 92, suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dan seterusnya, nanti silakan dibaca sendiri. Oke, baik. Saya kira itu materi kita untuk hari ini. Silakan bagi kalian yang ingin bertanya, saya persilakan waktunya untuk bertanya. Kalau ada. Oke, silakan. Adakah yang mau bertanya? Atau yang ada di online? Siapa yang di online nih yang mau bertanya silakan. Tidak ada juga ya? Ya silakan. Kalau misalkan seorang yang sudah kedua orang kita menikah dan istri, suami itu wajib itu memberitahu perihal gaji yang diterima atau emang keuangan itu wajib dikelola istri. Itu sebenarnya juga jadi Kalau seperti itu ya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Suami istri sepakatnya bagaimana? Kalau suami sepakat harta gaji yang didapatkan harus disampaikan ke istri agar transparan semuanya ya tidak ada yang tutupi, ya silakan. Termasuk juga pengelolaannya. Suami setelah mendapatkan gaji di awal bulan langsung serahkan kepada istri. Nanti biar istri yang mengelola. Ya tergantung kesepakatan masing-masing keluarga. Tidak ada ketentuan yang harus bahwa suami harus mengelola sendiri gajinya. Masalah nafkah yang penting suami memberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang mengelola suami. Tidak ada. Atau istri yang berhak atau berkewajiban mengelola gaji suami. Tidak ada. Tergantung kesepakatan masing-masing. Jadi harus ada komunikasi. Bahkan juga kalau perlu, silakan juga dibuatkan perjanjian pranikah. Zaman sekarang kan sedang tren itu ya, maka sering dilakukan. Mereka sebelum melakukan akad nikah, mereka buat perjanjian di atas materai, buatkan akad perjanjian bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan suami juga berhak untuk mengatur sendiri keuangannya. Itu perjanjiannya. Bahkan juga termasuk kalau suami mendapatkan harta yang didapatkan dari penghasilan di luar penghasilan rutin, maka itu bisa dialihkan untuk kepentingan
suami sendiri misalnya. Jadi harta itu bukan milik bersama tapi milik suami. Bisa seperti itu. Tujuannya kenapa dibuatkan perjanjian pranikah agar jika nanti di kemudian hari terjadi perselisihan, maka bisa merujuk ke perjanjian ini. Misalnya suami sebelum menikah sudah punya aset berupa tanah sekian ribu meter. Itu statusnya gimana? Apakah bisa menjadi harta bersama atau tetap menjadi harta suami? Secara hukum, secara legal formal, itu statusnya harta milik suami. Tapi bisa saja menjadi harta bersama jika ada kesepakatan yang diteken di dalam perjanjian pranikah bahwa itu bisa menjadi harta bersama. Ya tergantung masing-masing lah gimana baiknya. Gitu ya. Ada lagi silakan. Ya. Ya. Harus apa kontraknya itu ada sudah apa ya punya anak dan suatu saat cuma hanya sesaat doang itu si anaknya harus tetap dapat nafkah. Itu kan nikah mut'ah, nikah kontrak. Ya hukumnya haram, ya berarti nggak boleh. Nggak boleh dikerjakan. Kalau ada ya semua aspek kerja kontraknya, kerjasamanya itu tidak berlaku. Apalagi di Indonesia yang mengharamkan, yang tidak menerima status hak, status perkawinan kontrak, nggak bisa. Jadi kalau ada yang melegalkan itu bisa kena pidana karena dilarang. Di Indonesia tidak ada itu legalisasi nikah kontrak, nikah mut'ah, nggak ada. Ya kecuali di negara lain. Nah itu urusan hukum positif masing-masing negara lain. Jadi saya kalau sudah masalah nikah kontrak ya hukumnya tetap haram, nikah mut'ah haram, jadi turunannya juga ikut haram. Masuk mengurus status anaknya bagaimana, terus kontraknya pakai apa dan segala macam, ya karena sudah haram ya otomatis sudah haram. Ya. Ada lagi? Ini bukan pengalaman pribadi ini. Ya, oke. Oke, ada lagi?